Selamat pagi, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, nggak kena COVID, tetap patuhi protokol kesehatan. Video ini aku ambil H+1 setelah aku sumpah profesi psikolog klinis. Masih nggak bisa move on dari kegiatan yang kemarin. Ini aku rekam pagi ya, jam 8 kurang 5. Ini aku mau berangkat kerja. Tuh, aku udah pakai kemeja, udah pakai jaket, naik motor, jadi harus pakai jaket. Ini aku udah siap untuk berangkat. Mau cerita, tapi masih pengen cerita yang kemarin ya, belum bisa move on tuh dari kegiatan yang kemarin. Jadi awalnya itu aku tuh S1 psikologi, kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Untak Surabaya. Setelah itu aku sempat melenceng tuh, jadi sempat S2, tapi S2-nya manajemen SDM. Kemudian akhirnya aku kembali lagi ke ranah, ke jalan yang benar gitu ya. Aku kuliah di Magister Psikologi Profesi di Untak Surabaya juga, mengambil peminatan klinis. Meskipun mengambil peminatan klinis, jadi waktu semester 1, 2, 3, 4 magang itu klinis. Jadi kita memang diarahkan untuk ke klinis, tapi kita lulusnya sebagai psikolog umum, begitu. Meskipun mata kuliah, magang, sampai judul tesis kita itu mengarahnya ke klinis, tapi tetap lulusnya itu sebagai psikolog umum. Kemudian alhamdulillahnya kita ada himpunannya, ada HIMSI, kemudian ada beberapa asosiasi yang bisa kita masukin, kita bisa ikutin. Dan saya ambil yang psikolog klinis. Nah, di psikolog klinis ini apa bedanya dengan psikolog-psikolog yang lain? Jadi kemarin itu sempat juga diterangkan bahwa kalau psikolog klinis ini dalam RUU, rancangan undang-undang, juga ada landasan hukumnya. Cuma saya bukan kapasitas saya untuk menjelaskan itu secara detail karena saya juga tidak terlalu paham. Tapi kami punya landasan hukum bahwa psikolog klinis ini termasuk dalam tenaga kesehatan. Kami harus punya STR sebagai tenaga kesehatan, dan salah satu syaratnya adalah disumpah sebagai psikolog klinis. Alhamdulillahnya kemarin sudah selesai. Kemudian ini masih ada beberapa rangkaian yang harus saya ikuti sampai pada akhirnya saya bisa memperoleh STR, surat tanda registrasi itu. Jadi kegiatan yang kemarin untuk STR nanti akan saya jelaskan ya ketika saya sudah pegang itu STR, apa yang step-stepnya sampai saya punya STR. Jadi waktu awal kemarin, saya masih mau cerita yang kemarin. Maaf ya kalau agak belibet. Yang kemarin itu jadi 6.50 itu kita sudah join di Zoom. Kita masuk ke breakout Zoom. Jadi di setiap breakout Zoom ini ada beberapa peserta dan dipandu oleh koordinator, oleh panitia. Panitianya ini orang IPK begitu. Ikatan Psikolog Klinis. Kemudian di situ kita dilihat dulu background kita, kemudian penampilan, baju, suara kita itu sudah oke atau tidak. Baru kemudian kita masuk ke room yang besar, room Zoom yang besar, yang berisi seluruh peserta dan seluruh panitia serta pengurus IPK. Kemudian setelah acara dimulai, ada MC-nya yang akan menjelaskan susunan acara. Kemudian awal itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah lagu Indonesia Raya, kita menyanyikan himne psikologi, kemudian himne IPK.
Setelah itu baru ada sambutan dari ketua IPK dan juga dari beberapa panitia. Kemudian kita diambil sumpahnya yang dipandu oleh beberapa pemuka agama sesuai dengan agama kita. Dan kita harus pakai kitab suci dari masing-masing agama kita. Kalau saya Islam. Jangan tanya agama saya apa ya, saya sudah pakai jilbab, jadi jangan ditanya agama saya apa. Kalau Islam pakai Al-Quran, kalau yang Kristen Katolik pakai kitab suci agamanya. Bagi yang Buddha dan Hindu juga demikian. Setelah pengambilan sumpah, kemudian ada pengukuhan. Pengukuhan ini dari pemuka agama, begitu. Jadi kita ada pemuka agamanya sesuai agama kita masing-masing. Setelah itu, setelah pengukuhan kita ada pembekalan. Jadi pembekalan ini yang pertama kemarin itu dari Ketua IPK Indonesia. Kita diterangkanlah ada landasan hukum, ada dasar hukumnya bahwa psikolog klinis ini adalah termasuk tenaga kesehatan. Kemudian IPK ini adalah sebuah organisasi yang punya dasar hukum, begitu. Kemudian setelah itu kita diterangkan nih, jadi kalau kita ada SIMAK, jadi sistem informasi tentang hal-hal apa yang harus kita lalui, prosedurnya, alurnya, sampai kita mendapatkan STR, sampai kita, jadi kita tuh punya ada standar kompetensi yang harus kita penuhi, itu juga ada di situ. Jadi semua alur-alurnya itu ada di SIMAK. Untuk SIMAK nanti insya Allah akan kuterangkan ya, tapi di bagian yang lain, begitu. Jadi saat pembekalan sih kita itu dikasih tahu lah bahwa untuk menjadi psikolog, terutama psikolog klinis ini kita harus kembali ke niat awal gitu. Bahwa untuk menjadi psikolog itu ada panggilan hati lah. Bahkan ada pemuka agama yang bilang bahwa psikolog ini adalah profesi yang mulia, yang diminta, yang alhamdulillah yang diberi rezeki untuk bisa bekerja sama dengan Tuhan, begitu. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh kita langgar. Jadi kita tuh sudah dikasih tahu tentang koridornya, ini boleh, ini tidak boleh, ini termasuk malpraktek, ini tidak, begitu. Karena setiap profesi itu rentan terjadi malpraktek, begitu. Jadi kita tuh kemarin tuh kayak dikembalikan ke niat awal kita, kenapa kita memilih untuk berprofesi ini. Dan itu sungguh sangat wow begitu bagi saya. Ada beberapa hal yang saya catat. Ini dari pemuka agama, bahwa ini benar-benar saya catat ya, bahwa menjadi psikolog itu adalah panggilan hidup untuk bekerja sama dengan Tuhan. Kemudian pasien atau klien ini adalah tamu ilahi yang datang atas restu Tuhan, dan atas restu Tuhan juga kita diminta untuk bisa membantunya, begitu. Kemudian ini adalah profesi yang mulia sebagai sarana pengabdian kepada Tuhan. Jadi kalau orang bilang berprofesi ini untuk pekerjaan, untuk cari uang, ya memang ada juga ya. Nggak bisa kita pungkiri lah, kita butuh uang. Tapi ternyata profesi ini juga bisa sebagai sarana untuk pengabdian kita kepada Tuhan, gitu. Karena kita juga harus membantu sesama, agar Tuhan juga mau membantu kita, begitu. Kemudian apa lagi ya, banyak sih yang saya tulis, tapi tidak bisa semuanya saya share ya. Ada Permenkesnya juga, ada dasar hukumnya, Permenkes nomor 45/2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek psikolog klinis. Itu juga ada dijelaskan, sama ada berbagai macam dasar hukumnya, tapi tidak bisa saya jelentrehkan di sini ya. Kemudian kalau yang saya bilang tadi tentang koridor sebagai psikolog ini, bahwa
mematuhi sama dengan dilindungi secara hukum begitu. Jadi tahun-tahun ini kan banyak banget isu-isu tentang psikolog gitu kan. Ada, ya kita benar-benar disorot lah. Saya tidak bisa bilang kasusnya apa ya, tapi lumayan lah. Itu akhirnya membuat profesi ini disorot begitu. Kemudian ya banyak tentang bagaimana alur untuk pembuatan STR seperti itu. Cuma yang ingin saya garis bawahi ya, kalau yang saya dapat dari yang kemarin ini bahwa dengan adanya sumpah profesi psikolog klinis ini membuka mata saya bahwa ada hal yang boleh dilakukan dan ada hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian mengembalikan saya ke niat awal saya untuk jadi psikolog begitu. Itu luar biasa sih kalau saya ya. Jadi saya ingat lagi nih, oh ternyata jadi psikolog klinis tuh begini ya begitu. Ada banyak koridor yang harus saya patuhi, ada kompetensi yang harus saya miliki. Jadi tidak serta-merta, oh udah segini saya merasa wah, ternyata enggak. Jadi kami itu diminta dan dituntut untuk selalu meningkatkan standar kompetensi kita. Dan yang paling wah, saya diingatkan tentang niat awal saya ingin jadi psikolog. Begitu. Ketika niat awalnya kan untuk hal yang baik ya, tapi memang ketika kita sudah menjalani profesi ini banyak sekali godaan. Wah, godaannya itu luar biasa begitu. Tapi kalau kita ingat niat kita di awal untuk jadi psikolog sih, insya Allah ya terbentengi lah, kita tidak akan menoleh lah ke ajakan-ajakan yang cenderung ke malpraktek begitu. Ya alhamdulillah wajah saya jauh lebih cerah ya setelah setelah sumpah profesi psikolog klinis kemarin. Dan saya merasa beruntung bisa memiliki profesi ini. Dan semoga profesi ini bisa membuat saya bisa membantu banyak orang. Karena saya percaya ketika saya membantu banyak orang, Tuhan akan membantu hidup saya. Tuhan akan membantu hidup anak-anak saya. Semoga profesi ini berkah. Misalkan ada pertanyaan, ada kita mau sharing, silakan tambahkan di komen. Misalkan ingin saya bahas tentang apa, sebisa mungkin akan saya jawab, akan saya penuhi. Tapi kalau tidak, ya saya minta maaf, saya minta waktunya untuk belajar lebih, baru saya bisa menyampaikannya begitu. Baru kita bisa berdiskusi, baru saya bisa membuat video begitu. Terima kasih. Ini sudah siap kerja, jadi saya kerja itu begini, tuh. Saya pakai masker, kemudian saya bawa tas ransel, saya naik motor. Dan tak lupa seperti biasa saya selalu pakai jam. Saya pakai jam di tangan kanan. Ini sering menjadi pertanyaan orang-orang, karena biasanya perempuan pakai jam di tangan kiri katanya. Kenapa saya pakai jam di tangan kanan ya? Karena nyaman aja. Lihat jam tinggal begini begitu. Ketika menulis pun saya tahu jam berapa. Ya begitulah. Ya semoga berkah, semoga saya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Saya berangkat kerja dulu. Saya kerja di mana nanti akan saya jelaskan. Bye bye. Thank you. Sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan. Jiwa dan mental yang sehat akan membuat badan kita sehat. Jadi, jaga kesehatan mental kita. Bye-bye.